Gimana kabar kamu di masa social distancing ini nih? Apa kamu termasuk yang dapat privilege, work from home, bisa kerja di rumah, atau masih harus tetap ngantor ternyata? Buat kamu yang masih harus tetap ngantor, aku sendiri nggak kebayang, pasti was-was banget harus terus bertemu banyak orang pada saat laporan kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Apalagi kalau misalnya kamu harus menggunakan transportasi umum, pakai busway, pakai kereta buat menuju ke kantor. Resiko exposure virus corona jadinya pasti bertambah. Perasaan cemas menjadi korban atau carrier bagi orang tersayang mau nggak mau jadinya pasti ngikutin kamu setiap hari. Panik dan cemas pastinya jadi salah satu masalah dalam kita menghadapi pandemi ini. Tapi melalui video ini, kamu akan lebih banyak tahu tentang virus COVID-19 dan gimana sih caranya supaya kita bisa memutus penyebarannya. Harapannya dengan tahu lebih banyak, perasaan panik dan cemas kamu akan berkurang, berganti menjadi kesiapan dalam menghadapi pandemi corona. Jadi tonton terus video ini sampai habis, akan penting banget tapi akan seru banget juga buat kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe. Washington Post menurunkan sebuah artikel tanggal 14 Maret kemarin. Dia merangkum langkah-langkah yang diambil Cina, Korea Selatan, Jepang, Italia, Jerman, dan US dalam berperang melawan COVID-19. Dari artikel ini, kita bisa tahu bahwa semua negara yang dibahas itu menerapkan himbauan social distancing dan merekomendasikan self-quarantine. Tapi ketika artikel tersebut terbit, cuman Italia dan Cina yang melakukan lockdown. Kasus corona pertama di Indonesia diumumkan Pak Jokowi 2 Maret 2020. 2 minggu kemudian, 15 Maret 2020, baru keluar himbauan dari Presiden Jokowi untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sejak itu, tuntutan lockdown, himbauan social distancing, dan self-quarantine jadi banyak banget disebut di media sosial dan portal berita sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Tapi sebenarnya apa sih bedanya social distancing, self-quarantine, dan lockdown? Biar nggak bingung, ayo kita bahas ketiganya satu persatu. Yang pertama, social distancing, bahasa gampangnya jaga jarak, atau biasanya juga disebut pembatasan sosial. Himbauan Pak Jokowi 15 Maret itu bisa dibilang sebagai himbauan untuk melakukan social distancing. Untuk bisa melakukan social distancing, 3 elemen masyarakat harus saling bersinergi, supaya upaya ini maksimal dalam menghambat penyebaran virus. 3 elemen ini maksudnya adalah individu, perusahaan, dan pemerintah. Tentang gimana caranya melakukan social distancing, nanti kita akan bahas di akhir video. Self-quarantine atau karantina diri, ini harus dilakukan kalau misalnya kamu baru aja pulang dari negara-negara dengan kasus infeksi besar, kayak Cina, Iran, Italia, Korea Selatan. Selain itu, kamu juga harus bisa ambil inisiatif karantina diri kalau misalnya kamu habis berinteraksi langsung. Misalnya ngobrol dalam jangka dekat dengan seseorang yang terbukti positif COVID-19. Cara mengkarantina sendiri gimana? Ya, kamu harus terus berada di dalam kamar dan enggak kontak langsung dengan orang lain termasuk anggota keluarga selama 14 hari. Makannya gimana dong? Keluarga lo cuma bisa mengantar makanan sampai depan pintu kamar tanpa ada kontak dengan kamu. Dr. George Benjamin, Direktur Eksekutif Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika, juga bilang kalau misalnya kamu bisa menggunakan toilet yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Piring yang kamu pakai makan juga harus langsung dicuci. Oke, itu self-quarantine. Yang ketiga, lockdown. Ini yang cukup kontroversial. Di media sosial rame banget desakan masyarakat ke Presiden Jokowi untuk memberlakukan lockdown di Indonesia. Sebagai gambaran, ini yang dilakukan negara-negara yang melakukan total lockdown, kayak Italia, Cina, dan Prancis. 1. Sekolah dan universitas semua ditutup. 2. Semua warga negara diminta tinggal di rumah, kecuali untuk membeli bahan makanan atau ke rumah sakit. Nggak ada pengecualian lain. Nomor 3. Di Wuhan, transportasi publik nggak beroperasi dan kendaraan pribadi nggak boleh ada di jalan. Nomor 4. Di Italia nih, semua museum, klub malam, bioskop, teater, kasino, dan tempat-tempat keramaian lain ditutup. Dan yang kelima, di Prancis, semua orang diharuskan tinggal di rumah.
Dan kalau terpaksa keluar, mereka harus menunjukkan dokumen sebagai alasan resmi kenapa mereka harus keluar. Dokumen ini harus ditujukan ke petugas yang berwenang. Gimana dengan Indonesia? Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bilang kalau misalnya isolasi kota bisa jadi opsi untuk mencegah penyebaran yang masif. Namun dengan satu catatan, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga harus diperhatiin. Pernyataan yang mirip juga dilontarkan oleh pakar penyakit subtropik Ernie Nelwan. Isolasi kota itu efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19, namun ia memperingatkan bahwa sektor ekonomi itu pasti terdampak. Intinya pertimbangan matang emang harus banget dilakuin sebelum memutuskan lockdown. Kenapa? Karena perekonomian nasional bisa lumpuh. Selain itu, masyarakat yang kena dampak langsung lockdown adalah mereka yang bergerak di sektor-sektor informal atau bertahan hidup dari pendapatan harian. Contohnya kayak gimana? Driver ojek online, buruh harian, pedagang kaki lima, tukang bangunan. Belum lagi, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama dilarangnya aktivitas. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga bilang untuk mengimplementasikan lockdown, negara harus bisa mengoptimalisasi APBN supaya ketersediaan logistik itu terjamin dan distribusi berjalan lancar. Ini juga jadi faktor pertimbangan sebelum lockdown. Karena lockdown bukanlah opsi yang digunakan di Indonesia pada akhirnya, maka menerapkan social distancing adalah upaya paling nyata yang bisa kamu lakukan sekarang, supaya kasus COVID-19 ini nggak makin melonjak. Dan pertanyaannya adalah, emangnya kenapa imbauan pemerintah untuk melakukan distancing ini perlu banget sebenarnya dilakuin? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karakteristik virus COVID-19 ini gampang banget menyebar. Menurut website Center of Disease Control and Prevention di Amerika, virus COVID-19 ini emang jenis virus yang mudah menyebar, kayak cacar dia. Karakteristik penyebarannya yang harus diwaspadai adalah orang yang belum menunjukkan gejala terinfeksi pun itu udah bisa menularkan virus ini ke orang lain bahkan. Bayangkan kalau misalnya orang di sekitar kita yang tampaknya sehat aja, ternyata dia berpotensi menjadi pembawa virus. Nah, alasan yang kedua, virus COVID-19 ini menular melalui percikan cairan tubuh yang keluar saat orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Nah, percikan ini bisa nempel di tubuh orang yang ada di sekitar pembawa virus dan terhirup ke paru-paru. Nomor 3, pergerakan sosial normal mendorong penyebaran virus ini secara berlipat. Semakin sedikit lo berinteraksi sama orang lain, semakin kecil peluang kamu untuk tertular atau menularkan si virus ini. Kalau peluang penularan diperkecil, laju penyebaran virus juga otomatis terhambat. Nah, oke, itu jadi 3 alasannya. Tadi udah sempat juga disebut kalau misalnya social distancing itu butuh sinergi dari 3 elemen masyarakat. Nah, sekarang tinggal membahas gimana nih praktek social distancing ini dilaksanakan tiap elemen masyarakat tersebut. Yang pertama, sebagai individu, melakukan social distancing ini berarti kamu, yang pertama, nggak menjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, menjaga jarak 2 meter kalau terpaksa berinteraksi. Yang ketiga adalah nggak ngumpul-ngumpul, nggak nongkrong, nggak datang ke tempat ramai. Yang keempat, keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak. Belanja bahan makanan ke rumah sakit. Udah, itu aja. Dan yang kelima, jangan lupa juga untuk rutin cuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Contohnya misalnya, perusahaan kamu melakukan work from home. Ya, kamu manfaatkan untuk benar-benar menghabiskan waktu di rumah. Jangan malah ngumpul di mall, jangan malah jadi liburan keluar kota. Dan lagi, di rumah juga kamu harus rajin cuci tangan, terutama misalnya setelah kamu terima paket atau delivery makanan. Sementara itu, perusahaan juga bisa mendukung social distancing. Caranya, yang pertama, memberlakukan work from home bagi karyawan. Itu 1. Yang kedua, membatasi jumlah peserta rapat. Nomor 3, tidak mengadakan kegiatan massal, terutama di ruangan tertutup. Ini sebenarnya yang belum bisa sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Masih lebih banyak perusahaan yang membutuhkan karyawannya untuk datang ke kantor. Kalau emang karyawan harus datang ke kantor, upaya social distancing-nya yang harus difokusin. Ya jaga jarak antar karyawan supaya nggak terlalu dekat. Baik di ruangan, baik saat rapat, baik lagi diskusi, pokoknya semua kegiatan. Terus kalau dari pemerintah, gimana nih caranya untuk mengoptimalkan social distancing ini? Dari pemerintah, social distancing-nya bisa diberlakukan dengan pertama,
liburin aja sekolah dan universitas. Yang kedua, menutup tempat wisata dan ruang publik. Yang ketiga, tunda event-event besar. Dan yang keempat adalah mendorong perusahaan untuk memberlakukan work from home. Salah satu contohnya nih misalnya baru-baru ini, pemerintah berhasil mempersuasi panitia penyelenggara event keagamaan di Goa untuk menghentikan acara yang rencananya dihadirin ribuan orang. Kebayang nggak kalau misalnya acara tersebut terjadi? Jadi kesimpulannya, tanpa social distancing, peluang satu orang menularkan atau tertular orang lain itu gede. Ini berarti tingkat penyebaran virus akan berlipat. Dan karena itu, ada baiknya emang kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Jaga jarak dengan orang lain sampai keadaan dinyatain aman. Nah, meskipun social distancing sangat perlu dilakukan demi menghambat penyebaran virus, dampak psikologis dari jarak sosial ini juga nggak bisa diabaikan. Kecemasan karena situasi yang nggak kondusif atau perasaan kesepian karena ditinggal sendiri bisa jadi masalah yang juga harus ditangani. Kalau misalnya kamu butuh bicara untuk mengatasi kecemasan, kesepian, masalah-masalah lainnya, kenapa kamu nggak coba online mentoring 1%? Di Mentoring 1%, kamu bisa ngobrol dengan mentor terlatih berpengalaman yang udah terspesialisasi di bidangnya. Jadi nggak cuman sekedar curhat biasa, kamu akan diajak diskusi gimana caranya mengatasi permasalahan kamu dengan teknik-teknik yang cocok untuk kamu dan hanya kamu, dengan teknik yang efektif juga. Oke, kalau misalnya mau daftar, bisa langsung daftar, klik link yang ada di description box. Ada tawaran menarik khusus untuk kamu yang daftar via link di bawah. Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga kamu disehat. Aku Vicky, thank you for watching. See you in the next video.